Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Pada edisi Rumah Politik kali ini, kita akan berbincang dengan Ketua DPD Partai Nasdem Bengkulu Tengah, Budi Suryantono. Budi juga adalah Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Bertemu di perkebunan sawitnya, Budi bercerita banyak tentang perjalanan karir politiknya, juga tentang target Partai Nasional Demokrat di 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Berjumpa lagi dalam program Rumah Politik tribunbengkulu.com. Kali ini edisinya spesial karena kita ini adalah edisi politisi. Sebelumnya kan kita edisinya ini para penyelenggara ya, tapi kali ini politisi. Suasananya agak berbeda nih kalau ngobrol sama politisi. Kali ini saya berada di perkebunan sekaligus tempat pengepulan sawit milik yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Benteng sekaligus Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Benteng. Pak Ketua, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Wira. Luar biasa nih. Jadi Pak Ketua ini nggak mau diwawancarai di kantornya, tapi benar juga karena kita akan lebih membahas hal-hal personal tentang kiprah politik beliau. Dari mulai saat dia muda, yang katanya ini pentolan, kemudian sampai akhirnya duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Benteng. Pak Ketua, terima kasih nih sudah menyambut kami di tempat ini nih. Wah, minta maaf sebenarnya. Kenapa minta maaf Pak Ketua? Aktivitas saya kan di sini. Jadi selayaknya kan ada di kantor ataupun di rumah. Sekali lagi kepada tim Tribun, pimpinannya, saya minta maaf. Karena kalau ini ditinggalkan, ya kasihan anak-anak nanti. Tidak perlu minta maaf Pak Ketua. Pak Ketua, saya dengar nih, masyarakat pengen tahu nih, sebenarnya sih latar belakang Pak Ketua sebelum akhirnya berkiprah di dunia politik ini apa Pak Ketua? Pengusahakah, pejabat pemerintahkah, atau apa Pak Ketua? Latar belakang saya ini sebenarnya banyak pekerjaan saya nih. Apa sih? Banyak pekerjaan. Di tahun 2022 saya di samping petani. Apa tuh? Petani apa Pak Tua? Sawit Okay. Dan karet, juga bergelut di bidang kontraktor. Saat itu kontraktor. Okay. Ya, cuman kontraktor kecil-kecil. Kecil-kecilan begitu. Karena pada prinsipnya begini, kenapa orang bisa? Kenapa orang bisa? Saya turunlah ke dunia kontraktor itu dengan membuat perusahaan. Saat itu buat perusahaan Ya, Pak Ketua? Perusahaan. Terus? Kebetulan masih Bengkulu Tengah masih gabung dengan Bengkulu Utara. Ya, betul. Ya, berjalannya waktu, ya banyaklah teman yang saya temui. Ya, antara banyak teman yang saya temui, ada yang ngajak untuk Gabung ke politik. Gabung ke politik dalam hal itu ya Partai Buruh pada saat Partai itu. Buruh. 2009. 2009. Tadi 2022 belum masuk ya? Belum masuk. Ya. 2009 pada saat pencalonan, dan itu pun detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir? Iya, kenapa saya katakan detik terakhir itu berapa lama maksudnya? Detik-detik terakhir kalau nggak salah sekitar 1 hari sebelum penutupan pendaftaran. Oh iya, detik terakhir. Iya. Detik terakhir benar. Soalnya politisi itu juga suka hiperbola kan. Iya. 1 bulan jelang itu dibilang detik terakhir. Ini memang detik terakhir. Iya. Kenapa saya katakan detik-detik terakhir? Pada saat itu Partai Buruh dinyatakan apa? Ikut pemilu. Ikut pemilu. Iya. Oh, berhasil. Boleh ikut pemilu saat itu. Iya. 2009. 2009 itu sehari sebelum penutupan pendaftaran calon ke KPU. Ke KPU. Legislatif itu. Oke. Ya.
Sehari sebelum itu. Sehari sebelum itu, maka malam itu teman-teman dari Partai Buruh, ayo kita gabung. Tapi saat itu Bapak bukan kader? Saya bukan kader. Oke. Bukan kader, bukan siapa-siapa. Masuk ke anggota partai politik pas pada saat itu. Pas pada saat itu. Ya. Kebetulan kita ambil dapil 4 kalau tidak salah waktu itu. Dapil 4 Bengkulu Utara. Bengkulu Utara, oke. Ya. Terus terpilih Pak Ketua? Alhamdulillah, mulanya sekedar kita ikut-ikutan. Kenapa saya katakan ikut-ikutan? Pada saat Ikut-ikutan tapi modal besar, bukan gitu? Bukan. karena pada saat itu untuk menentukan siapa yang duduk tidak berdasarkan suara terbanyak. Saat itu bukan suara terbanyak, tapi nomor urut. Berdasarkan nomor urut. Setelah sebulan sebelum pemungutan suara, keluarlah suatu keputusan yang diberikan oleh MK. MK saat itu ya. Siapa suara terbanyak itulah yang menduduki untuk duduk kursi ketika partainya masuk dalam urutan ya, pemenang. Lalu Pak Ketua? Alhamdulillah kita duduk pada saat itu. Oh, jadi gara-gara keputusan MK itu Pak Ketua lebih semangat lebih semangat lagi, lebih semangat. Alhamdulillah ya, sebenarnya kalau untuk Kabupaten Bengkulu Utara kita belum duduk. Ingat masih suaranya berapa itu waktu itu Pak Ketua? Kalau tidak salah suaranya sekitar 565. Suara pribadi saya. Suara pribadi Pak Ketua ya? Iya, di luar suara partai ya waktu itu ya? Di luar suara partai, kalau tidak salah suara kita semuanya suara partai sekitar 1.300-an apa 1.200-an. Saat itu sudah berhak duduk segitu ya? Sudah berhak berduduk. Partai Buruh pada saat itu urutan yang ke-11. Lumayan. Ya, nomor 11 dari ya? 44 partai. Dari 4, ya saat itu banyak sekali memang kan. Duduklah 2009. Duduklah di 2010. Oh, 2010 ya, betul. Karena tahapan pertama diisi oleh DPR Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah Bengkulu Tengah mekar karena kekosongan, kita dapil 4 yang mengisi untuk duduk di DPR Kabupaten Bengkulu Tengah. Oh, waktu pemekaran ya gitu ya. Oke. Jadi bergabung dengan Partai Buruh sampai tahun? Sampai tahun 2014. 2014. Ya, tapi di samping pekerjaan dewan, pekerjaan inti tetap. Nah, itu ya, tadi. jadi petani dan peternak tadi. Makanya Pak Ketua ditemuinya di sini. Di apa? Peternaknya ternak apa Pak Ketua? Sapi. Alhamdulillah sapi. Sapi bukan ayam atau apa? Itu enggak? Enggak. Kerbau? Enggak. Kerbau enggak. Sapi. Berapa banyak sapi Pak Ketua? Kalau yang meliharanya sekarang sekitar orang 15-an. Saya lupa. Itu penggemukan Pak Ketua atau? Saya enggak, saya pengembangan. Jadi satu orang saya berikan bibit mulai tahun 2006. Nah, ini agak nyimpang dulu yang politik. Ini menarik soalnya tentang peternakan Pak Ketua. Jadi maksudnya 2006 saya berikan dengan petani yang melihara sekitar 5 ekor satu orang ya. Oke. Terus sampai sekarang masih ada. 15. Ya dan tidak mungkin jumlahnya 5 toh? Lah iya. Jumlahnya bisa jadi 4 kali lipat bisa jadi. Bisa 4 kali lipat, bisa 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kita ambil angka sekitar 10 kali lipat lah. 10 kali lipat. Itu angka yang disebut Pak Ketua. 10 kali lipat kali 15 berarti total ternak sapi Pak Ketua ini 150 lah ya minimal. Oke. Lagi. Jadi basis ekonomi Pak Ketua sudah ada saat itu ya, settle lah ya Pak Ketua ya. Dikatakan basis bukan, cuma pekerjaan. Iya, pekerjaannya maksudnya. Pekerjaan itu tidak saya tinggalkan. Iya. Pertama peternak itu saya ingin memberi contoh pada masyarakat. Oke. Contohnya begini, karena rata-rata penduduk kita sini kan petani sawit. Sawit, oke. Ya, jadi di lahan sawit itu saya lihat cocok sekali. Oke. Untuk dilepas ternak sehingga mengurangi dari rumputnya berkurang. Bukan malah jadi hama bukan? Bukan. Mengganggu pertumbuhan. Tidak mengganggu. Ya? Sangat tidak mengganggu. Dari segi kotorannya itu bisa jadi pupuk. Oke. Yang kalau memang saya sudah praktekkan itu. Sekitar 15-an hektar dilepas dengan sawit 5 ekor. 15 hektar dilepas dengan 5 ekor. 5 ekor, oke.
hampir kita tidak begitu lagi mengerjakan untuk penyemprotan. Nggak perlu untuk nyemprot rumput segala macam itu nggak Iya. perlu. Karena rumputnya sudah dimakan Habis. oleh sapi tadi. Sapi tadi. Iya. Asal jangan rumputnya juga kita racun terus sapinya makan itu. Kalau binatang lebih hebat lagi. Lebih tahu dia Pak Lebih Ketua ya. hebat lagi. Karena Oke. binatang ketika dia ingin makan, dia cium dulu. cium dulu, Tidak oke. seperti manusia. Nah, itu 2009. Ini kita lanjut mau ke kiprah Pak Ketua. Seperti kita tahu dia adalah pimpinan Partai Nasdem di Bengkulu. Sambil ceritakan tentang Nasdem, kita sambil jalan-jalan nih lihat Oke, siap. sawit-sawitnya Pak Ketua. nih. Oke, kayaknya mau hujan ini Pak Ketua. Ya, memang Ya, cuacanya ya, mudah-mudahan jangan hujan ya. Tapi ya, ada juga yang sedang berharap hujan. Kita yang syuting nggak ngarepin hujan. Pak Ketua, ini Pak Ketua ini di sini nih ngumpul sawit sekaligus punya kebun sawit begitu Pak Ketua. Ya, jadi ada perencanaan kemarin. Saya lihat petani-petani sini kan sangat sulit untuk menjual Hasilnya. hasilnya sampai ke pabrik. Sedangkan ke pabrik berapa jauh dari sini. Oke. Maka inisiatif dan juga saran-saran dari petani ya kumpul lah. Kumpul. Jadi kalau pakai mobil kecil sekedar bawa 1,5 ton kan habis dengan Habis. ongkos Iya, dengan iya, mereka. iya, iya. Maka ada inisiatif seperti ini. Oke. Jadi kita pengumpul di sini itu pun dari masyarakat juga sangat antusias saya lihat. Siap. Nah, Pak Ketua, 2014 Partai Buruh 2014 Ya. itu tidak dinyatakan tidak bisa Lolos. lolos untuk ikut pemilu 2000. Akhirnya Pak Ketua kemudian pindah. Iya, saya pindah. Kebetulan waktu itu Pak Ketua Umum, kalau tidak salah pada saat itu Pak Rio Capella, itu ngajak saya untuk bergabung di Nasdem. Alhamdulillah pada saat itu saya diajak Nasdem dan diterima mencalonkan diri di Partai Nasdem. Itu proses pilih-pilihnya sebelum milih Nasdem, kenapa milih Nasdem? Sebelumnya partai-partai lain tentu terpikirkan sama Pak Ketua. Iya, terpikir. Cuman saya lihat gerakan Nasdem ini sangat hebat. Iya, begitu wow, begitu gerakannya memang nyata di masyarakat dan memang nampak gerakan dia ini. Tidak mulu-mulu. Contohnya aja hal yang paling ini. Politik tanpa mahar. Ketika mengusungkan salah satu kandidat pilkada itu. Tanpa mahar. Tanpa mahar. Betul Pak Ketua? Itu yang saya tahu. Oke, jadi yang saya tahu. Jadi klaim Pak Ketua memang tanpa mahar ya? Tanpa mahar, ya. Oke. Jadi kemudian akhirnya Pak Ketua memutuskan masuk Nasdem dan memang ditawari oleh Rio Capella ya? Rio Capella. Dia saat itu adalah Ketua DPD. Ketua DPP. DPP ya? Ya. Ketua DPP ya? DPP. Nasdem itu. Akhirnya masuk Masuk ke Nasdem. Cuman tidak terpilih. 2014 ternyata Pak Ketua tak terpilih. Tak terpilih. Cuman setelah berjalannya periode itu calon yang terpilih ada masalah. Saya di PAW kalau tidak salah sekitar bulan-bulan September. Jadi apa ya kegiatan Pak Ketua saat tidak terpilih? Ya, kemudian fokus dengan kebun. Jadi banyak lagi ngurusin sawit. Kebun dengan peternak itu. Oh begitu. Jadi sempat nggak terpilih. Walaupun kemudian dia terpilih di Partai Buruh, saat kemudian bergabung di Partai Nasdem, Pak Ketua sempat tidak terpilih. Ya. Kembali berkebun, beternak. Kemudian ya kegiatan lain, itu aktivitas lain, aktivitas yang selama ini saya geluti ya tambah serius lagi. Tambah serius. Iya. Sampai akhirnya bulan September kalau tidak salah. 2018. Dipanggil untuk PAW. Menggantikan yang bermasalah. Salah satu anggota DPR yang bermasalah itu. Oke. Saat itu langsung sebagai unsur pimpinan atau belum anggota biasa. Komisi berapa saat itu Pak? Kalau tidak salah Komisi 3. Komisi 3. Ya, melanjutkan dari yang duduk itu. Dari yang duduk. Oke. Jadi berarti sudah 2009 ikut, 2014 ikut, lantas 2015 Pak Ketua ikut lagi. 2019. 19. Iya, 2019 ikut lagi. Di situ alhamdulillah terpilih lagi dan diamanatkan oleh partai untuk memimpin lembaga DPRD ini. Ya. Kebetulan Nasdem pada saat itu merupakan salah satu partai pemenang di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat itu pemenang ya di Bengkulu Tengah. Jadi momennya dari semula titik baliknya tidak terpilih, lantas kemudian PAW dan akhirnya 2019 alhamdulillah terpilih. Dipercaya lagi oleh masyarakat. Dipercaya lagi oleh masyarakat Benteng.
Oke. Itu langsung, kalau saya dengar kan tidak langsung jadi ketua DPD ya Bapak ya waktu itu ya? Belum. Saya mimpin DPR, belum juga masuk dalam pengurusan DPD Partai Nasdem. Oke. Tapi kelang daripada itu, saya dipercaya, kebetulan juga masa jabatan DPD lama habis. Ya, saya langsung diamanatkan untuk menjadi ketua DPD Partai Nasdem. Ini nggak apa-apa Pak Ketua ya, ada mobil kita di sini ya? Enggak, mungkin dia akan ke sini. Dia akan ke sini, mungkin bongkar gitu. koral di sini. Koral. Iya. Oh, Pak Ketua, jadi inilah kisi-kisi politiknya lah, untuk kisi-kisi ilmu politiknya lah pada masyarakat. Pertama, background Pak Ketua bukan aktivis mahasiswa, Pak Ketua? Bukan, saya bukan aktivis. Walaupun di Partai Buruh juga bukan aktivis buruh? Aktivis Oke. Ya. Bagaimana nih kisi-kisi ataupun apalah ilmu-ilmu politik yang mungkin bisa di-sharing pada calon Pak politisi, atau kisah inspiratifnya ini apa? Lebih ke mana? Sebenarnya dengan masyarakat logistik gampang. kah? Bukan ya, bukan logistik. Terus? Sebenarnya dengan masyarakat sangat gampang. Saya katakan dengan gampang, kita harus tahu karakteristik suatu daerah itu. Jangan melupakan ketika kita sudah duduk seperti ini. Sudah duduk seperti itu jangan pernah melupakan. Ikuti kegiatannya, jangan terlalu norak. Biasa-biasa. Norak itu misalnya norak itu? Banyak anggota dewan yang berpakaian mentereng ketika berhadapan dengan masyarakat. Itu hal mereka tidak suka seperti itu. Iya. Karena mereka segan. Kalau saya jujur saya sampaikan, mungkin salah satu dari wartawan kita kan pernah menanyakan, kok Pak Ketua dari rumah nggak pernah pakaian dinas? Nggak pernah pakaian dinas? Nggak pernah. Saya cuma pakai celana doang, baju biasa, dan pakai sendal. Karena ketika masyarakat yang saya lewati jalan menuju kantor, mereka sering menegur, dan apalagi kondisi jalan kita seperti ini. Jika ada yang macet, kita bantu kan. Gini, jadi backgroundnya Tribuners, jadi jalan menuju rumah Pak Ketua ini melewati begitu banyak desa ya Pak, Pak Ketua ya, dan memang rumah-rumah warga itu berada di pinggiran desa. Jadi memang itu yang biasa dilakukan Pak Ketua, katanya dia nggak mau pakai dinas karena kalau pakai pakaian dinas rapi itu orang segan jadi negur. Malahan segan, kadang-kadang ada masyarakat yang numpang dia nggak berani. Oh, sering ada yang mau numpang Pak Ketua? Sering ada yang numpang. Di Fortuner putih Pak Ketua itu? Di Fortuner putih sering ada yang numpang. Oke. Oh, jadi itulah ya. Nggak boleh, apa Pak Ketua tadi istilahnya? Nggak usah berlebihan. Lebay ya. Norak terus. Apalagi pakai pin segala macam. Nggak pernah jadi pakai pin. Pin bangga Pak Ketua pakai pin. Iya, itu di saat di kantor. Cuman di saat kita di luar, kenapa ini itu dipakai? Kadang ada yang ke pasar pakai pin nggak tuh? Ada yang ke pasar, ada yang nempel berapa macam. Terus nawar lagi. Belanjanya nawar tapi pakai pin Pak Ketua. Tapi Pak Ketua pakai baju biasa, lantas kemudian di kantor berganti pakaian. Kita menghormati lembaga itu, kita hormati. Iya. Nggak salah, kan ada tempat gantinya di sana. Saya kira Pak Ketua pakai polo set begini, celana jeans, terus mimpin paripurna, kan nggak mungkin ya Pak Ketua ya. Baik. Itu tadi salah satu kisi-kisi bagaimana maintenance diri dan agar tetap elektabilitasnya bagus seperti itu ya Pak Ketua ya. Nggak perlu berlebihan. Nggak usah berlebihan, karena ketika kita berlebihan masyarakat akan segan. Oke. Nasdem, target harus tetap. Kemarin aja ada masalah administrasi itu Pak Ketua tuh. Iya. Itu apa itu yang akhirnya? Sebenarnya administrasi itu salah kemarin itu karena barang itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya. Iya, diantaranya pengetikan EKTA dengan KTP. Ada yang nggak pas, salah ketik. Misalnya Haryono dibuat Haryani. Gitu. Jadi waktu yang nginput ini pusat ya? Yang input pusat. Pusat ya, bukan daerah sendiri yang nginput ke Sipol tuh? Yang menginput tetap daerah. Tapi kita kirim ke pusat. Oh, jadi pusat yang kemudian menginput ke Sipol ya? Ke Sipol. Oke. Ada sempat masalah tapi kemudian teratasi dan akhirnya lolos ya di Kabupaten Benteng ya? Alhamdulillah terlolos. Malulah kalau nggak terlolos. Itu partai pemenang. Partai besar. Saya bilang partai pemenang. Partai pemenang kan di Benteng. Masa nggak lolos Pak Ketua? Iya. Lolos. Artinya ya memang syarat untuk lolosnya partai untuk ini 75% ya tingkat kabupaten ya Pak Ketua ya? 75%. 75%. Jadi Nasdem tidak menginginkan 75% itu. Nasdem menginginkan 100%. Dan alhamdulillah
sampai saat ini Nasdem udah 100%. Koreksi dari DPP pula kalau kesannya di kabupaten tersebut tidak lolos Pak Ketua ya. Wah, Habis juga ya. Habis kita. Habis kita. Oh iya. Jadi juga ada cerita nih. Tadi saya sebelumnya saya dapat cerita bahwa Pak Ketua ini nggak menyangka dia terpilih sebagai Ketua DPD, Pak Ketua. Katanya ceritanya memang awalnya dulu bukan fungsi, maksudnya bukan pengurus atau apa begitu ya? Saya 2014, 2019 bukan pengurus. Bukan pengurus. Iya, bukan pengurus, bukan siapa-siapa di Nasdem. Oke. Cuman saya hanya kader Nasdem. Kader Nasdem. Kenapa saya katakan kader? Kenapa saya harus mulai 2014 saya udah ikut nyalon. Udah ikut nyalon, Ya, tapi cuman tetap tidak kader. masuk dalam Kepengurusan. Ya. Iya. Karena masa jabatan ketua DPD yang lama habis, Oke, ganti. maka diserahkanlah ketua DPD itu dengan saya dengan rekan-rekan anggota DPR yang banyak. Jadi Pak Ketua itu jadi Ketua DPRD dulu atau Ketua Nasdem dulu Pak? Ketua DPRD dulu. Ketua DPRD dulu, lantas kemudian Ditunjuk, Ketua. diamanatkan untuk menjadi mimpin Nasdem di Kabupaten Bengkulu Tengah. Baik. Nasdem lahir 2008 2008 ya? 2008 tidak salah. Iya, 2000 dia pertama ikut pemilu 2014. 2014 ya, 2013. 2009 belum ikut ya. 2009 ikut. Siap. Tribuners, itulah tadi obrolan hangat kita bersama Ketua DPD Partai Nasdem Bengkulu Tengah. Begitu banyak ilmu-ilmu politik, mungkin ada yang bisa menjadi inspirasi Anda, bagi para politisi, mungkin juga bagi para konstituen masyarakat, ini juga berguna. Bapak Budi Suryantono tadi sudah menyebutkan perjalanannya dari A sampai Z, kemudian itu. Dan terima kasih Bapak, kami sudah disambut di RAM Desa Layang Lekat. Saya lupa di Desa RAM Layang Lekat. Semoga Nasdem ini makin sukses nih. Amin. Apa nih untuk target Nasdem? Target Nasdem pertama tetap menjadi unsur pimpinan dan Oke. untuk pemilihan kepala daerah ada wakil kita dari Nasdem. Ngusung atau wakil sendiri? Karena Nasdem ini kan banyak kader. Oke. Kami sesuai dengan arahan dari pusat, kalau bisa salah satu pengurus dari Nasdem yang bisa memimpin Kabupaten Bengkulu Tengah. Berarti Pak Budi lah, Pak Ketua lah ya? Nah, masih banyak kader yang hebat. Ya. Siap. Terima kasih. Ini para pekerjanya sudah mulai sibuk. Kita tidak mau mengganggu kesibukan Pak Ketua dan para pekerja yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.